Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil buat formnya ya. Nah, sekarang kita pergi ke text editor. Kita pergi ke backendnya ini. Nah, kalian perhatikan di sini kita akan buat beberapa properti. Kalian ikuti saja. Saya buat di sini ada properti province. Setelah itu ada from city, ya kan? Setelah itu ada to city. Oke, nah kenapa saya buat seperti ini? Ini semuanya perulangan nanti ya teman-teman. Oke, setelah itu kita buat lagi, kita pisahkan aja biar lebih rapi ya. Nah yang kedua ini tuh kita ngambil value-nya. Nah kita buat aja sini from province. Ini value from province-nya, ini value from city-nya. Yang ini juga to province, yang ini to city. Oke, ini value-nya ya. Ingat, nanti ini bukan perulangan isinya, tapi value-nya. Atau yang kita sebut ya nanti ini where modelnya gitu, oke? Nah, setelah itu saya buat ini ada property wake dan courier. Kita ambil datanya. Nah, setelah itu saya nanti mau buat result-nya di dalam property my result seperti ini aja. Kita buat aja nol hasilnya ya. Nah, sekarang kita pergi ke template. Nah, di sini kita perhatikan kan kita punya dua kolom nih. Nah, maka dari itu saya buat aja di sini if jika my result-nya ada, maka tampilkan ini. Oke, dikarenakan tidak ada, maka nanti pasti ini bakalan hilang. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, hilang ya karena belum ada result-nya. Nah, setelah itu kita pergi ke backend-nya lagi di sini. Nah, kita bakalan buat perulangan di sini. Nah, di sini sebelum itu kita buat aja dulu public function mount. Nah, kita buat aja di sini this province. Ingat ya, kita copy aja ini, pastekan di sini. Nah, http get. Nah, setelah itu nanti dia bakalan mengambil apa ya? Kita bakalan dia tuh membutuhkan parameter yang namanya itu key ya di sini. Oke, kenapa saya bisa tahu? Oke, saya lihat kita lihat di Raja Ongkirnya. Nah, di sini kalian perhatikan untuk yang gratis itu atau yang starter dia hanya menyediakan 3 courier aja yang disediakan di sini. JNE, POS dan Tiki. Oke. Yang lainnya itu berbayar, teman-teman. Nah, sekarang kita pergi ke bagian starter. Nah, kalian lihat di sini ada URL-nya, kita copy aja. Saya pastekan di dalam sini. Ini jangan lupa diimport. Nah, setelah itu kita lihat di sini dia membutuhkan parameternya. Dia membutuhkan di sini key-nya ya. Lihat di sini wajib. Berarti di sini dia butuh key di sini. Oke, sekarang kita copy dulu key saya di bagian beranda ya. Bukan di panel mungkin. Di bagian ini dia. Kita copy aja. Setelah itu kita pergi ke text editor, kita pastikan di sini. Nah, setelah itu saya mau lihat dulu hasilnya seperti apa sih dari property this province ini. Kita buka sini province. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Apakah berhasil? Kita dapat datanya. Kalian perhatikan sini. Oke ya, berarti statusnya 200 ini berarti berhasil ya kita dapat datanya. Nah, untuk menampilkan datanya, kalian cukup panggil saja di sini body. Oke, body seperti ini. Nah, nanti kalian dapat datanya. Kita refresh. Browsernya oke, dapat ya. Nah, cuman ini masalahnya dia tidak array ya. Kita gantikan jadi array, oke. Cukup mudah. Kalian tambahkannya sini JSON di code, ditutup kurung seperti ini. Setelah itu parameter keduanya true. Oke, sekarang kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh. Oke, jadi array dia ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa children di sini. Ada parentnya Raja Ongkir. Setelah itu ada query, status dan result. Nah, sebenarnya untuk query sama status ini tidak kita perlukan. Yang kita perlukan itu resultnya ini ya. Nah, maka dari itu kita hanya panggil Raja Ongkir dan result ini. Oke. Nah, di sini kita buat aja langsung Raja Ongkir dan result. Oke. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Pakai S ya. Oke, sekarang kita refresh lagi. Oke, kita dapat ya datanya. Sekarang kita langsung kita oper datanya ke view. Oke, sekarang di sini kita hapus saja ini. Sorry, JSON decode tidak perlu dihapus. Nah, ini kita hapus. Cuman ini kita refresh propertinya. Province. Oke, sekarang kita buka ke view. Perhatikan di bagian kolom kedua. Kolom pertama lebih tepatnya. Di bagian sini. Langsung aja kita buat perulangan. For it seperti ini, kita buat province. Ini buat aja item ya kan. Nah, kalian perhatikan di sini. Apa yang didapat di sini? Ada province ID dan sama province. Nah, kita buat value-nya province ID untuk name value-nya ini province ini ya. Oke. Setelah itu kita buat aja sini option, bukan name value tapi lebih tepatnya untuk nama tampilan datanya lah gitu, tampilan optionnya gitu. Nah, di sini kita buat aja item province ya. Coba kita lihat lagi. Ya benar, tidak pakai S. Di sini kita buat lagi
item province ID. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita dapat datanya ya. Nah, sekarang ketika saya klik ini, langsung dimunculkan for each di pengirim kota ya. Maka dari itu sebelum itu kita disable dulu, oke? Nah, di sini kita buat aja. Ingat, di sini kita memanggil where model from province. Ketika kita buat aja dulu sini if ketika ini terlalu ketika from province-nya null atau false, oke? Kita buat seperti ini false, maka dibuat disable. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, disable ya. Cuman ketika saya klik ini, dia tidak disable. Oke, sekarang kita lanjut lagi perulangannya di sini. Sebelum kita melakukan perulangan, kita lakukan dulu di sini di bagian to province ya. Ini kita paste aja seperti ini. Ini kita copy aja. Misalkan kalian kesulitan cara membacanya, saya buat aja word wrap di sini. Oke. Nah, di sini kita pastekan di sini. Nah, ini diganti jadi to province. Oke, sekarang kita lihat lagi hasilnya. Oke, kedua kota ini disable ya. Nah, sekarang untuk men-children gimana ini drop down peranakan gitu ya, atau select peranakan gitu. Sebenarnya ini udah ada tutorialnya di channel saya di channel saya atau di website saya. Kalau kalian mau nonton silahkan ditonton, atau yang sudah nonton pun ya boleh nonton juga yang video kali ini. Tapi kalau mau skip pun silakan. Tapi kita coba sekarang kita lakukan sekarang ya caranya. Sekarang kita lihat di sini. Perhatikan, ini ada mana nih? Di bagian to province dan from province. Ketika dia melakukan update, maka kita ambil data kotanya, oke? Maka dari itu kita melakukan life cycle di sini. Life cycle. Buat life cycle ini tutorial sudah ada di channel saya atau di website saya. Silahkan ditonton ya, kalau mau ditonton. Nah, ini kita hapus aja lah. Nggak usah dibuat komentar. Kita buat aja di sini public function. Nah, jika from province-nya mendapatkan data atau update gitu ya, nah kita ambil value-nya. Setelah itu apa? Kita buat if sini. Jika ada value-nya, maka lakukan sesuatu. Jika tidak, ya kita buat aja null, oke? Dan di sini kita buat aja this from city. City sama dengan null. Oke, di sini juga kita buat this from city sama dengan, nah kita copy lagi nih. Kita pastekan di sini, oke? Cuman ini bedanya city pakai. Kita lihat dulu di dokumentasinya. Perhatikan di bagian sini. Di starter kita lihat di bagian kota. Nah, dia manggil seperti ini ya, pakai city. Sekarang kita ke text editor lagi. Nah, lihat parameternya ada berapa yang dipanggil? Ada key dan ada ID di sini. Nah, jika tidak pakai ID-nya, ID province ya, maka bukan ID tapi province ya. Jika tidak dipanggil province ya, maka dia bakalan menampilkan semua kota gitu ya. Untuk menspesifiknya, kita kasih province seperti ini ya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya buat aja province seperti ini. Setelah itu value-nya apa? Oke, seperti ini udah cukup sebenarnya. Cuman kita copy lagi yang ini. Kita paste di sini. Setelah itu kita buat di sini menjadi ini bukan from tapi to. Setelah itu ini saya ganti jadi to city. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ke view. Di mana nih? Di bagian sini ya. Saya buat aja if jika ada datanya di dalam ini to city. Berarti ini to city seperti ini. Jika ada datanya, lakukan perulangan. Oke, kita buat perulangan di sini. For each. Oke, saya buat di sini bukan province tapi to city. Ini kita buat aliasnya item. Setelah itu saya buat sini. Ini kalau kita copy aja, kita pastekan di sini. Oke, sebelum itu saya belum tahu nih apa sih isi dari item ini, ya kan? Sekarang kita buat aja daedam di sini, di from city atau di bagian to city ya lebih tepatnya. Nah, bukan di sini tapi di sini. Saya buat daedam seperti ini, this to city. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Saya refresh. Oke, tidak ada error. Sekarang saya klik yang ini ya, penerima provinsi ya. Saya klik, saya pergi ke misalkan Kepulauan Riau, tempat tinggal saya nih. Oke, langsung muncul ya datanya. Kita lihat lagi di sini di bagian sini ya. Oke, mungkin untuk melihat datanya kita harus pakai body seperti ini. Setelah itu saya buat JSON decode. Oke, seperti ini. Setelah itu saya buat di sini ini kita buat seperti ini. Setelah itu saya buat di sini true. Oke, sekarang kita lihat lagi hasilnya. Seharusnya kita kasih loading di sini biar kelihatan loadingnya gitu ya. Ini kita buat lagi Kepulauan Riau. Oke, seharusnya muncul. Cuman ini kenapa tidak muncul? Oke, cukup lambat ya. Karena mungkin internet saya kurang stabil. Kita lihat di sini Raja Ongkir result. Nah, dia mendapatkan 7 data ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada province ID, ada province. Nah, kita cuma butuh city ID dan city name ya. Oke, sekarang kita close saja. Nah, di sini jangan lupa kita butuh apa di sini?
raja ongkirnya sama result. Jadi nanti kita tidak perlu lagi manggil seperti ini lagi di bagian for each-nya, oke? Nah, setelah itu kita replace atau kita timpa propertinya this to city seperti ini dihapus, oke? Jadi nanti yang awalnya dia manggil seperti ini, to city-nya kita timpa jadi seperti ini, oke? Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang kita pergi ke sini. Nah, sekarang kita buat as item. Nah, perhatikan di sini item province ID, tapi tadi kita buat apa? City ID source-nya ya. Setelah itu di sini city name. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, tadi kita mengalami masalah ya, cuman kita buat aja dulu. Di sini loading where, kita buat div dulu di sini. Apa ya? Di mana ya bagusnya? Kita buat div deh di sini. Setelah itu saya buat di tengah-tengah sini spawn mungkin. Saya buat di sini where loading. Oke, sekarang kita sorry ini ada masalah. Tuh city bukan di sini dong, tapi ini bukan di if ya. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang kita klik ini, kita pilih Kepulauan Riau atau Jakarta ya. Oke, muncul loadingnya ya, dapat kotanya sekarang ya. Nah, sekarang kita buat yang di pengirim juga. Kita pergi ke backend, ini kita copy aja sebenarnya, kita pastekan di sini. Ini menjadi from city. Oke, tinggal kita copy paste saja di bagian view-nya. Ini kita copy aja. Ini kita pastekan di sini. Ini bukan from, ini bukan to tapi from. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai sebenarnya. Kita lihat lagi. Nah, misalkan saya buat di sini beratnya itu 1700 gram. Nah, ini kan tadi ada loading muncul terus ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, ingat di bagian sini where model, kita ganti semuanya. Where model, Ctrl D sampai semuanya. Nah, saya buat di sini differ. Oke, kenapa kasih differ? Supaya ketika saya melakukan pengetikan di sini, misalkan ya, tapi sebenarnya sih di seleksi pun nggak perlu ya. Cuman ya udahlah nggak apa. Cuman di sini intinya ketika saya melakukan pengetikan, dia itu tidak merender terus atau merequest terus ya. Maka dari itu saya tambahkan aja di sini differ. Oke, semoga kalian paham ya. Sekarang kita lagi ke browser. Oke, sekarang setelah itu saya buat sini 1700 gram. Saya buat provinsinya Jakarta. Ini ada masalah deh. Oke, kita cek dulu. Oke, karena saya kasih default ya teman-teman. Ini dihapus saja defaultnya. Oke, dihapus saja defaultnya. Kita buat aja defaultnya di bagian wake aja ya. Oke, sekarang kita refresh lagi. Jadi default itu di sini aja teman-teman. Karena kan kita melakukan pengetikan di sini. Oke, nah di sini kita nggak usah buat default. Kita klik lagi di sini. Kita buat aja DKI Jakarta. Loading, dapat kotanya. Kita buat aja Jakarta Selatan. Penerimanya siap di mana? Kepulauan Riau, tempat saya tinggal ya. Terus penerima kotanya apa? Batam. Pilih kurirnya? Oke, belum kita buat kurirnya. Nah, di sini untuk kurirnya itu biasanya kita perhatikan di sini, option value. Nah, kita buat JNE Pos Indonesia yang terakhir Tiki ya. Nah, perhatikan di sini, dia untuk value JNE-nya itu kita pergi ke bagian sini. Dokumentasi API-nya. Nah, untuk post itu dia post ya, teman-teman. Kita perhatikan lagi di sini. Nah, dia untuk post tuh post, nama value-nya untuk JNE itu JNE ya. Untuk Tiki ya Tiki. Oke, sekarang kita buat aja di sini JNE. Huruf kecil aja, post dan Tiki. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk video selanjutnya kita bakalan panggil hasilnya di sini. Ketika saya klik cek ini langsung muncul hasilnya di sini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.